menurut kamu seorang expertnya intro, orang introvert tuh kayak apa? Orang introvert tuh sebenarnya gampangnya butuh waktu, energi dikumpulin full baru mungkin bisa berinteraksi kayak gini. Nah, aku inget nama kamu juga kan soalnya sama kan, gampang lupa. Aku ingetnya Amal, Amal ibadah. Kamu ngomong musola langsung set connect. Connect. Yang kedua adalah Bakri, karena aku lihat kamu suka baking gitu ya, bakery gitu. Jadi salah satu tips guys untuk bisa mengingat nama orang adalah asosiasi. Itu dia betul. Menurut kamu orang introvert tuh paling cocok bisa dekat, bisa berkomunikasi, bisa nyaman, lama tahan social battery-nya tuh dengan orang seperti apa? Dengan orang, nih aku gampang ngomong karena aku ngerasain, dengan orang yang punya skill mendengarkan yang bagus. Ini nggak bisa. Hai Insertisan, apa kabarnya? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di iTalk, di mana kita sekarang akan talk dengan seorang konten kreator. Tapi sebelum saya memperkenalkan kamu dia siapa, aku mau nanya dulu nih, pemirsa, Anda termasuk tipe orang apa? Introvert atau extrovert? Kayaknya tuh orang tuh kan paling seneng kan untuk mengenal diri mereka atau untuk bisa mengenal orang lain. Tuh mereka suka ngomong, ini kayaknya gue ngeliat gaya-gayanya extrovert deh. Bahkan ada kata-kata yang baru muncul, omnivert, ambivert, farvert. Ya udah pokoknya kita ngobrol dengan ahlinya. Introvert, ada Amal Bakri di sini. Halo Kak. Beliau adalah foundernya, CEO, bendahara, ketua umum Paguyuban Introvert, betul? Betul Kak, betul. Dan anggotanya banyak tapi ya anggotanya. Banyak. Alhamdulillah banyak anggotanya. Jadi aku juga tadi dalam kemacetan kan, karena aku pun juga menganggap diri aku adalah introvert. Oh oke. Jadi pas ngeliat konten kamu, aku sangat relate ya. Jadi boleh cerita asal muasalnya kamu bikin konten yang fokus kepada introvert itu, kemudian kamu membentuk suatu paguyuban introvert tuh asal muasalnya kayak gimana sih? Sebenarnya spontanitas doang sih, bikin konten terus kayaknya captionnya apa ya, terus akhirnya kita sebut aja lah Paguyuban Introvert, upload dan ternyata diterima orang dengan sangat luas gitu ya. Akhirnya dari situlah mungkin mulai menyebut Paguyuban Introvert gitu buat teman-teman. Di situ kan kamu mengidentifikasi diri kamu sebagai seorang introvert nih, ya kan? Aslinya gimana? Apakah itu cuma persona kamu aja sebagai seorang content creator, atau asli kayak gitu banget, atau asli lebih parah lagi introvertnya? Asli teman-teman ya, ini asli, nggak ada gimmick segala macam. Asli Kak, asli. Nggak ada pergimikan persona yang dibuat-buat biar viral segala macam. Emang pure adanya ya kayak gini Kak. Kamu introvert, oke. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai introvert ya, aku pengen tahu mengenai diri kamu seorang Amal Bakri. Aslinya kamu itu orang apa? Asal daerah maksudnya? Aku Sulawesi Selatan Kak. Iya, orang mungkin taunya Makassar ya. Tapi aku Palopo guys. Ini biar orang tahu. Oke, nanti Paguyuban Palopo Introvert juga bakal ada tuh kayaknya, ada cabang-cabangnya lagi. Nah, sebelum jadi content creator, sebelum kamu membentuk si Paguyuban Introvert ini, kerjaannya apa? Sebenarnya sampai sekarang aku masih kerja daily kerja anak kantoran 9 to 5 Senin sampai Jumat sih Kak. Budak korporat loh ya. Siap, betul. betul. Bukan BUMN, tidak punya lanyard BUMN. Swasta. Terus teman-teman kamu di kantor relate gak dengan konten kamu, atau jangan-jangan kamu mendapatkan inspirasi dari mereka? Teman kantor sih kebanyakan anak ekstro Kak ya. Oh gitu? Jadi emang cepet capek memang di kantor tuh. Kamu yang cepet capek? Capek. Kebanyakan. Tapi swasta di bidang apa? Kebetulan bekerja di bidang ekspor kopi. Cuman saya megang bagian marketingnya. Loh, itu kan jabatan buat orang ekstro dong. Itu dia masalahnya. Harus nyari duit. Kamu gak minta dipindahin, aduh pindahin saya ke bagian pergudangan gitu. Aduh pengen banget, cuman mungkin kayak nggak bisa Kak ya. Dibutuhkannya di situ sebenarnya. Oke. Kita akan bahas lebih detail ya mengenai intro dan ekstro. Menurut kamu seorang expertnya intro, orang introvert tuh kayak apa? Orang introvert tuh sebenarnya gampangnya butuh waktu, energi dikumpulin full baru mungkin bisa berinteraksi kayak gini. Ini mungkin sejam sebelum kita ngobrol nih Kak, saya benar-benar di musola, saya gini aja nih. Gitu aja tuh.
Kita jam 4, ini jam 3 saya udah di musola, udah gini aja. Bagus dong kalau gitu. Jadi makanya sesuai dengan namanya amal ibadahnya bisa bertambah gitu Amin, ya. ya Allah. Akibat mempersiapkan diri untuk bisa ngobrol dengan orang lain Iya, ya. betul. Oke, Perlu itu waktu. satu. Jadi ciri-ciri orang introvert menurut kamu adalah dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa panas Iya, butuh waktu buat dengan panas orang ngobrol. lain. Oke, Orang. apalagi ciri-ciri introvert dari perspektif kamu? Nggak suka, sebenarnya nggak suka ya, menjauhi keramaian sebenarnya. Itu, karena kalau ramai, drained banget. Pasti, bising segala macam. Bukan tidak suka, tapi kita mencoba buat menghindari situasi ramai itu ya, kayak gitu. Tapi kalau terpaksa bisa gitu Bisa. ya. Oke. Ada ciri-ciri lain nggak? Jadi dia gampang drain di keramaian, dia butuh waktu yang lama untuk panas, apalagi ciri-ciri introvert. Jadi para insertizen mungkin mereka bisa identifikasi. Gue pikir sama ini gue ekstrovert, tapi ternyata gue ada kecenderungan introvert gitu. Paling ini nggak semuanya, cuman mungkin banyak terjadi di introvert. Itu kita suka ngobrol sama orang, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin ada yang 7 tahun, tapi nggak tahu namanya siapa, Kak. Gitu, ibu-ibu kompleks macam, wah aku 7 tahun langganan tukang sayur, Iya cuman lagi, nggak iya tahu lagi. siapa namanya, panggilnya Bang Sayur aja kayak gitu. Kayak gitu, akrab, ngobrol segala macam, cuman pas balik, namanya siapa tadi itu orang tuh, cuman akrab. Kayaknya banyak insertizen yang Pasti mendadak banyak. menjadi introvert karena mereka bisa relate dengan Iya, hal kayak gitu. Nah, iya. kamu kan ini sempat jadi tips kamu ya, karena kayaknya banyak banget yang relate. Apa tips kamu untuk orang yang nggak pernah bisa ingat nama orang lain? Tipsnya adalah tulis, guys. Tulis dimanapun itu, tulis di notes segala macam. Mungkin nama Kak Nadia, Kak Nadia. Oh, alhamdulillah dia masih karena- ingat Kak Nadia. Kak Nadia, benar. kita bakal catat Kak, nama Kak Nadia. Nah, aku inget nama kamu juga kan soalnya sama kan, gampang lupa. Aku ingetnya Amal, Amal ibadah. Kamu ngomong musola langsung set connect. Connect. Yang kedua adalah Bakri, karena aku lihat kamu suka baking gitu ya, bakery gitu. Jadi salah satu tips guys untuk bisa mengingat nama orang adalah asosiasi. Itu dia, betul. Balik lagi ke introvert guys. Amal kan? Betul, Amal. Nadia. Kak Nadia. Ya, oke. 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 Oke, apa miskonsepsi atau orang-orang tuh suka salah paham dengan introvert tuh seperti apa? Ini pertanyaan bagus. Baik, aduh seneng banget dibilang pertanyaan bagus. Jawabannya Miskonsepsi. bagus nggak? Bagus banget ini. Miskonsepsi. Bukan kontrasepsi, Miskonsepsi. Introvert di kalangan masyarakat. Ya, 1, antisosial. Itu tidak benar teman-teman ya. Introvert itu tidak ada hubungannya dengan antisosial gitu. Itu hal yang berbeda gitu. ini kenapa jadi Jepang nih sekarang nih? Oh, ya mungkin wajahnya aja Kak. Tapi murni Sulawesi saya. Oke, jadi dibilangnya ansos. Ansos. Itu hoax. Salah teman-teman. Tolong diingat-ingat ya. Yang kedua, Kedua, pemalu. eh, Itu sebenarnya lagi-lagi tidak ada hubungannya. Oh, introvert berarti pemalu. Belum tentu. Kayak gitu. Ansos, pemalu. Ini ketiga nih. apa tuh? Nggak bisa ngomong. Itu gimana coba itu? Banyak. Baik dong. Iya. Gagu. Gitu. Kamu introvert? Iya. Nggak bisa ngomong dong. Bisa, tapi nggak mau sama kamu draining soalnya Iya, gitu. betul. Kayak kita introvert itu sebenarnya milih-milih buat ngobrol sama orang. Aku setuju. Introvert itu kan mungkin karena apa ya, social battery-nya itu kan butuh waktu untuk charging. Jadi mereka tuh milih-milih untuk mau di spend sama siapa. Nah, benar nggak nih ada yang bilang bahwa orang introvert itu kan sangat bedanya sama ekstrovert. Ekstrovert ibaratnya sama siapa aja juga bisa, karena ekstro kan dia keluar. Karena intro kan kalau ke dalam dia sangat terpengaruh dengan lawan bicaranya, dengan company-nya. Menurut kamu orang introvert tuh paling cocok bisa dekat, bisa berkomunikasi, bisa nyaman, lama tahan social battery-nya tuh dengan orang seperti apa? Dengan orang, nih aku gampang ngomong karena aku ngerasain, dengan orang yang punya skill mendengarkan yang bagus. Oh, oke. Mungkin agak sulit menjelaskan skill mendengarkan ya, listener gitu. Jadi nggak cuman ngedengerin tapi kayak mahamin gitu. Oh iya gitu, ada gestur ngangguk. Berarti kayak dia ngedengerin cerita gua nih. Nah, introvert tuh suka tuh. Orang-orang yang apa ya, mendengarkan cerita dia gitu. Aku ngangguk, aku dengerin kok. Good. Walaupun 5 menit lagi. Ya habis, iya betul. Tapi gitu, orang yang enak diajak ngobrol, mendengarkan, ngasih reaksi itu suka. Kalau harus berurusan dengan ekstrovert ya, yang maunya ngobrol terus, kamu kan ternyata pengen didengerin kan, introvert kan. Betul. Itu gimana? Gimana ngadepin orang yang kayak gitu? Yang draining, yang pernah nggak kamu
Apalagi di pekerjaan kan berhubungan dengan banyak orang ekstrovert itu gimana tuh kiat-kiatnya? Nggak ada kiat-kiat sih ketika introvert sudah berhadapan dengan ekstrovert ya. Itu kayak otomatis kita jadi pendengar aja udah. Kayak gitu. Sama hal ya Kak. Apalagi kalau udah introvert terus feeling anaknya. Itu emang 100% kita mau dengarkan aja itu. Oh iya. Oh iya. Nah, boleh kasih perspektif nih ke Insertizen. Jadi kan tadi ada kata-kata introvert, extrovert, ada kata feeling. Ini kan berkaitan dengan tes psikologis kan. Betul, Kak, jadi betul. namanya MBTI, ada 16 tipe kepribadian. Kamu apa aja nih? Aku tentu I, terus N tuh kan. F. Nah, belakangnya agak beda-beda kadang. Ada Antara J. J atau P gitu. Oh, kamu apa? Aku P. Kamu P. Aku P. Cuman itu kadang suka nge-switching aja. Tapi 3 yang pertama itu pasti sih. Iya, aku juga lihat udah kebayang. Nah, yang menarik nih ya, aku sendiri, aku tuh pernah nge-switch. Jadi dulu tuh aku I-nya lumayan. Tapi sekarang karena tuntutan pekerjaan ya harus ngomong depan orang, jadi nggak terlalu nggak terlalu menakuti, nggak terlalu menghindari berada dalam suasana yang ramai. Aku sekarang loh. E-nya geser walaupun cuma 54%. Nah, Insertizen coba deh ngambil tes itu bagus sekali untuk bisa mengenal, untuk bisa mengenal self awareness. Ini kan buat self awareness-nya. Nah, makanya mungkin konten kamu tuh sangat relatable ya dengan para netizen ya. Sebenarnya konten awal kamu tuh yang meledak banget, yang bikin orang-orang akhirnya jadi relate dan jadi follow kamu dan menanti-nantikan konten berikutnya dari kamu. Kalau meledak banget pertama itu sebenarnya bukan tentang introvert. Oh gitu. Iya, yang soal aku ikut kelas baking. Terus kan bakery kan? Ikut kelas baking. Aku ikut, ternyata isinya ibu-ibu semua. 100%. Aku doang cowok sendiri. Tentu nama ibu-ibu pasti kan, wah habis aku di situ Kak. Itulah aku upload, itu yang pertama kali booming gitu. Cuman kalau konten introvert, itu ada aku upload soal orang introvert tuh kalau di lingkungan baru, dia pasti kayak Observe itu ngeliat kanan kiri segala macam. Itu pertama kalinya orang relate. Nah, kita ini bagi para pemirsa yang belum follow, buruan follow akun Instagramnya. Follow Amal Bahri teman-teman. Iya, Paguyuban Introvert Paguyuban ya. Introvert. Nah, kita mau ngeliat ya, ini ada salah satu VT ya. Aku lupa di VT yang mana, kan VT kamu banyak banget nih. Kita akan melihat dan kita akan mengomentari VT-nya seperti apa. Ini dia. Kayak ini loh, langsung di roll di baris. jadi bisa kan warnanya lebih coklat. Iya lagi. Aku juga kadang-kadang ya kalau lagi ngeliat orang gitu, apalagi kalau lagi di lift ya kan, kayak kenal sama orang ini kayak pengen ngomong, sambil mikir di sini mau ngomong apa, mau nanya apa. Diksinya apa nih bener nih. Dan kayaknya untuk first move-nya kita ngomong sama dia tuh kayaknya berat banget. Tapi begitu sebenarnya kita udah ngomong enak kan, lancar kan. Sebenarnya apa sih yang ditakutin oleh orang-orang kayak kita? Apakah kita takut penolakan? Kenapa kita suka lama banget? Kayak kamu tadi, apa yang di pikiran kamu sampai lama banget nanya, are you from the Philippines kan akhirnya kan? Itu apa yang berkecamuk di pikiran kamu? Itu sebenarnya ketakutannya tadi. Respon ditolaknya itu. Itu yang kayak kita mencoba gimana caranya biar tidak ditolak nih. Jadi kita benar-benar mencari diksi apa yang paling cocok. Overthinking Overthinking ya. banget, padahal belum ngomong tuh. Apa diksinya apa, kalau misal ditolak kita bereaksinya seperti apa. Kita udah nyiapin banget tuh. Itu yang bikin kita lama buat first move gitu. Jadi ini kan sebenarnya trauma response kan. Pernah nggak kamu ditolak yang akhirnya membuat kamu ya sekarang apa-apa tuh jadi overthinking gitu? Pernah banget. Kayaknya sih orang introvert kayak juga punya trauma itu sih kayaknya sih. Kamu apa traumanya? Trauma aku sih lebih ke ini apa? Aku ngelempar jokes gitu. Terus dikacangin sama orang gitu. Mending kalau didimin Kak. Ini kayak langsung apaan sih? Padahal mungkin buat orang ouch, tapi kalau buat orang ekstrovert tuh hal yang biasa. Biasa kali banget. Ya. Tapi kalau kita digituin, gak bisa tidur guys, Wah. mikirin
Aduh, tahu gitu gue diem aja. Itu Aduh, kejadian, harusnya, Kak. Lu jangan sok ngelucu sih, ya kan? Kayak gitu kan. Orang introvert ngelempar jokes itu udah hal yang luar biasa gitu. Tolong dihormati lah gitu. Nah, kalau gitu kamu dengan bikin konten-konten kamu kayak gini, kamu sekarang itu nggak sedemikian lama overthinkingnya nggak? Aduh, gue kalau bikin konten ini bakal diterima nggak ya? Bakal garing nggak ya? Pasti. Masih ada perasaan itu. Karena lagi-lagi emang aslinya anak introvert gitu. Pasti ada, tetap menyimpan, berikan sudut buat introvert itu tetap ada gitu. Ini relate nggak ya? Ini diterima nggak ya? Cuman lagi-lagi kalau selalu mencoba buat biar diterima orang, kayaknya bukan diri gua deh. Ya udah, apa ajanya gua aja lah, diupload aja lah gitu. Jadi itu adalah salah satu terapi yang kamu lakukan supaya nggak terlalu merasakan dampak negatif dari introvert. Apalagi nih buat kami para introvert, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa menjalani hidup secara lebih optimal lagi? Iya. Paksain buat bersosialisasi. Paksain guys. Paksain. Nggak bisa di kamar terus 7 hari. Siapa Nggak bisa. juga ngeri amat di kamar 7 hari, lu Nggak jaga bisa. lilin. Aduh. Nggak bisa, emang harus dipaksa, Kak. Itulah mungkin alasan aku juga buat ikut kelas baking. Oh, Gitu, maksa iya juga diri. ya. Gitu, buat berinteraksi. Tapi tar dulu ya, dari berbagai kelas yang ada, Ah, kelas olahraga kek, betul. kelas apa kek gitu, coding kek. Ya. Kenapa kamu milih baking?